kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Sabtu 26 Agustus 2023. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Renungan disiapkan dan akan dibawakan oleh saya Suster Maria Oliva PRR, dan doa kita bersama Suster Maria Joyce PRR. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sahabat, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk memulai dengan doa dan permenungan kita pada hari ini. Roh Kudus tamu hatiku, cinta Allah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah Kau perbarui hati seluruh umat-Mu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur untuk kasih dan kesetiaan-Mu yang begitu besar dan tak terbatas kepada kami. Engkau sungguh mengasihi kami ya Tuhan, dengan kasih yang tak terbatas. Semoga mata hati kami selalu Engkau buka untuk menyaksikan kebesaran-Mu, keagungan-Mu dalam mendampingi kami untuk mengarungi bahtera kehidupan kami. Teguhkanlah kami semua ya Tuhan, untuk tetap semangat menjadi pengikut-Mu, menjadi utusan-Mu dalam tugas dan karya pelayanan yang kami jalankan setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak menyentuhnya. Sebab pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat
terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil yang baru kita dengar mengisahkan tentang bagaimana Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus menyampaikan kepada orang-orang banyak dan para muridnya bahwa orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Maka apa yang diajarkan kepadamu, turuti dan lakukan itu. Tetapi jangan kamu mengikuti apa yang mereka perbuat. Karena sesungguhnya mereka hanya bisa mengajarkan, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka ajarkan. Mereka melakukan suatu pekerjaan hanya mau dilihat orang, bukan karena sebagai seorang pemimpin yang harus memberi teladan yang baik kepada masyarakat yang dipimpinnya. Maka mereka malah sebaliknya, mereka memberi beban kepada orang lain. Intinya bahwa mereka melakukan segala sesuatu hanya untuk dilihat, dipuji, disegani, hanya mau mencari gelar, supaya mereka dipanggil rabi. Tetapi kecaman Yesus sangat keras bagi mereka dan juga bagi kita di zaman ini. Janganlah menyebut siapapun rabi dan pemimpin di bumi ini, karena hanya satu rabi dan pemimpinmu, yaitu Bapa yang di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Farisi membuat demikian karena mereka ingin mencari popularitas diri, misalnya mencari nama, kehormatan, dan kekuasaan. Dengan itu, mereka menghakimi dan mengadili orang lain sesuka hati mereka. Mereka tidak menggunakan kekuasaan itu sebagai suatu kesempatan untuk bekerja atau melayani sesama, tetapi untuk mencari keuntungan pada diri mereka. Dalam hidup bermasyarakat, tentunya ada orang-orang yang demikian. Tetapi bacaan suci hari ini mengajak kita bahwa siapa yang terbesar di antara kita, dialah yang menjadi pemimpin, dialah juga yang menjadi pelayan di antara kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mencontoh perbuatan Yesus yang Dia hanya mengajarkan, tetapi melakukan apa yang Ia ajarkan. Amin. Marilah kita berdoa bagi orang-orang yang mengalami kesulitan atau tantangan di dalam hidup mereka. Ya Bapa yang Maha Baik, hadirlah bersama dengan hamba-hambamu yang tengah mengalami kesulitan atau tantangan di dalam hidup mereka. Berjalanlah bersama mereka ya Tuhan, dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kesulitan tersebut. Dampingilah mereka ya Tuhan. Berilah mereka kekuatan, keteguhan hati, dan ketenangan, serta kecerahan hati untuk menerima segala sesuatu dalam kehidupan mereka sebagai pematang menuju kedamaian. Dan juga kami mohon, berilah mereka jalan keluar yang terbaik
untuk persoalan atau kesulitan yang mereka hadapi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk semua orang sakit. Ya Tuhan, pandanglah hamba-hamba-Mu yang sedang menderita sakit. Semoga di dalam Dikau mereka memperoleh kekuatan dan juga kemampuan untuk menyatukan penderitaan mereka bersama dengan penderitaan Kristus. Kami juga memohon, hiburlah mereka ya Tuhan, dan juga kami mohon uluran tangan kasih-Mu agar mereka memperoleh kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa juga bagi negara-negara yang masih berperang hingga saat ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Sang Maha Raja Damai, menganugerahkan rasa kedamaian juga cinta kasih dalam hati para pemimpin juga seluruh warga negara, agar mereka dalam waktu yang Tuhan tentukan boleh dapat berdamai kembali dan hidup bersatu, rukun, dan saling mengasihi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Kita satukan semua doa-doa kita ini di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Ratu Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Bapak Uskup Gabriel Manek, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang, sudilah Engkau mendengarkan kami, mendengarkan doa-doa dan harapan-harapan kami, serta niat-niat baik yang ingin kami wujudkan, agar kami menjadi seorang saksi atau pengikut yang setia di dalam jalan kehidupan kami ini. Berkatilah hari-hari kami, berkatilah orang-orang yang kami cintai, yang berada di dekat kami maupun yang tengah jauh dari kami. Lindungilah kami selalu ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat, saudara-saudari yang terkasih sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita di hari-hari selanjutnya. Kami hadir menyapa setiap hati.